Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Jauh. Jauh. Baik. Masyarakat, kawan-kawan yang sudah hadir di Bawaslu Selatan, akan mengucapkan terima kasih banyak telah datang ke Bawaslu Selatan untuk menyampaikan segala aspirasi dan keluhan-keluhan. Tadi sudah berdiskusi banyak dengan perwakilan yang sudah diutus di ruang diskusi tadi, yang saya percaya dan itu adalah yang Bapak utus, yang Bapak sekalian utus untuk berdiskusi dengan kami tadi. Banyak hal yang sudah didiskusikan dan boleh nanti langsung ditanya kepada perwakilan tadi. Disampaikan saja, ditanya saja apa tadi hasil diskusi. Di situ sudah banyak tadi sudah kita ambil kesimpulan. Saya rasa begitu saja. Terima kasih. Baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada prinsipnya Bawaslu Selatan berdiri sama di tengah-tengah semua partai politik. Tidak ada tebang pilih di sini. Kita memberikan rekomendasi sesuai dengan regulasi peraturan yang berlaku. Terkait dengan rekomendasi Bawaslu Selatan yang akhirnya diteruskan di Provinsi Sumatera Utara, itu terkait karena tidak proseduralnya proses rekapitulasi di PPK Thomas. Dan pertama, yang kedua adanya D1 yang berbagai versi, adanya C1 yang berbagai versi, adanya keberatan saksi terhadap perolehan suara dan penggunaan hak pilih di Kecamatan Thomas. Oleh karenanya Bawaslu Selatan mengkaji dan mempertimbangkan dan seterusnya memberikan rekomendasi hal itu. Bapak-bapak sekalian perlu memahami bahwa tidak hanya di Kecamatan Thomas Bawaslu Selatan merekomendasikan untuk dibuka. Di Kecamatan Susua kita sudah rekomendasikan dan buka, sampai ke surat suara pun sebagian sudah dihitung. Di Kecamatan Gumo juga sudah dibuka. Di Kecamatan Simuk, Kecamatan Hibala, Kecamatan Arak Maje, Kecamatan Ululoyo, yang Bawaslu Selatan anggap ada kejanggalan Bawaslu Selatan untuk menegakkan keadilan pemilu, menegakkan kejujuran hasil pemilu. Bawaslu Selatan merekomendasikan untuk dibuka C1 plano, dibuka D1, dan ada beberapa yang sudah dibuka. Dihitung ulang suara-suaranya. Bapak-bapak sekalian, jangan ada asumsi bahwa Bawaslu Selatan tebang pilih ada kepentingan. Itu saya klarifikasi, tidaklah benar. Saya klarifikasi, itu tidaklah benar. Bawaslu Selatan merekomendasikan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Saya rasa begitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih banyak tadi sudah disampaikan bagaimana kalau dapil 5 dibuka semua. Silakan sampaikan laporannya kepada Bawaslu Selatan sesegera mungkin untuk kami kaji. Ya. Kecamatan Manjine ada yang coblos massal, Bawaslu Selatan sudah merekomendasikan untuk PSU, dan ada lagi ya tinggal putusan yang akan kita sampaikan terkait pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi prosedural. Dan ada di Kecamatan Sidoarjo, Bawaslu Selatan juga sudah meneruskan kepada KPU Selatan untuk PSU. Tidak ada tebang pilih di sini, Pak. Ya, kalau bapak-bapak sekalian punya bukti laporannya, sampaikan kepada Bawaslu Selatan. Mari bapak-bapak sekalian, saya mohon dukungan
kita tegakkan keadilan pemilu di Dinas Selatan ini menjadi pemilu yang benar-benar bersih. Sepakat? 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 Baik, terima kasih banyak. Ya Allah. Kecamatan Lausan, jangan dilakahi. Kecurangan betul-betul di Kecamatan Lausan. Oke, baik, terima kasih sesuai dengan kesepakatan kita, Bapak Sultan sudah menghadap pada kita kembalikan kepada Mik. Kemudian dia hanya membela dirinya sendiri. Betul dia buka urus suap, betul dia buka maju. Tetapi kenapa rekomendasi pada saat rekapitulasi di tingkat pleno di tingkat kecamatan Majide, pleno tingkat kecamatan Lausan, banyak saksi yang sudah meminta memberikan rekomendasi secara lisan dan tulisan, tetapi Bawaslu tidak menindaklanjuti. Dia sengaja tidak mau tinggal di tengah-tengah kita. Dia mengeluarkan rekomendasi itu hanya dengan 5 menit tanpa ada rapat koordinasi. Jadi dia hanya membela dirinya. Kami tidak terima ini. Kami dijolimi. Kami bukan tidak tahu tentang tataran pelaksanaan program pelaksanaan pemilu. Kami juga tahu, Pak. Kami juga bisa baca peraturan itu. Tapi Bapak menyampaikan tadi kan Bapak tidak tebang pilih. Kami pastikan Bapak tebang pilih. Kami pastikan Bapak tebang pilih untuk memberikan rekom. Bapak kan di sini di depan hanya membela diri Bapak sendiri di depan masyarakat Kecamatan Toma. Biasa. Kan sudah dijelas. Jadi Bapak dengan seenaknya melompati regulasi yang terjadi. Kalau memang benar datang ke sini jawab pertanyaan kami. Kok bisa pula 5 menit 3 menit timbul rekomendasi? Apa memang Bapak sengaja menjolimi Kecamatan Toma? Kami tahu Bapak di sini di depan tadi hanya membela diri Bapak. Kami pastikan Bapak ada keterpihakan. Betul? Kecamatan Toma dijolimi oleh Ketua Bawaslu, betul? Tapi satu juga, Pak, mereka sudah menyampaikan aspirasi mereka tentang pelanggaran yang terjadi, tetapi Bapak juga tidak menggubriskan. Betul? Kami tahu permainan ini. Ini permainan di atas permainan. Kami meminta DKPP supaya sesegera mungkin mencopot Bawaslu Kabupaten Selatan dan memenjarakan. Dia tidak prosedural untuk memberikan rekomendasi. luar biasa. Kalau memang benar-benar adil, semuanya pada saat itu mereka meminta saksi-saksi dari parpol, dia harus memberikan rekomendasinya. Tetapi kenapa hanya kepada salah satu saksi parpol langsung dia keluarkan mereka? Sekarang kita balik arah. Berbicara pada Bawaslu, saya rasa Pak, Bapak tidak ada keadilan terhadap kami, Pak. Sebenarnya kami mau bertanya, Pak, kita sembahkan 5 kecamatan itu dibuka, Pak. Jangan hanya di kecamatan Toma itu yang dibuka. Kami kumpulkan bukti-bukti yang 4 kecamatan itu, Pak. Itu maksud kami di sini, Pak. Ya, berikan kami kesempatan, Pak. Yang 4 kecamatan itu segera mungkin kami akan sampaikan di meja pimpinan bukti-bukti berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan yang 4 kecamatan ini, Pak. Dan kami mohon kepada Bawaslu, pastikan kepada kami juga, Pak, agar Bapak bisa merekomendasikan 5 kecamatan. Ya, jangan lagi dikaji, Pak. Ya, saya mohon kepada Bawaslu Kabupaten Selatan, jangan hanya kata-kata, mengkaji lagi, dikaji lagi. Ya, kalau sudah sampai bukti
bukti kami Pak di hadapan Pak, jangan hanya dikaji Pak, kami mohon direkomendasikan 4 kecamatan lagi Pak ya. Dan kami mohon juga kepada Bapak Bawaslu Selatan pada saat ini jangan dibuka dulu segera Kecamatan Toma itu Pak. Kami mohon Pak, berapa hari lagi Bapak berikan kami kesempatan Pak, supaya kami Pak bisa segera memberikan bukti-bukti di meja Bapak ya. Saya harap pemuda Kecamatan Toma, komunitas Kecamatan Toma, kita sudah mendengar apa yang disampaikan Bapak Bawaslu Selatan ya. Tapi ingat, pemuda komunitas Kecamatan Toma, 4 kecamatan lagi kita siapkan bukti-bukti terhadap kepada Bapak Bawaslu. Tapi ingat, kalau hanya dibuka untuk kecamatan Bapak segera-segera mungkin, kita jangan terima ya. Kalau seandainya hanya kecamatan Toma segera mungkin dibuka, kami Pak, kami tidak terima ya. Kami sampaikan Pak di hadapan Bapak Bawaslu Selatan agar segera juga merekomendasikan 4 kecamatan lagi Pak, karena kami dengar segera mungkin akan dibuka Kecamatan Toma itu. Kami tidak akan terima, kami tuntut Bapak sampai ke DPP RI. Ingat Pak ya, kalau seandainya dipaksa Pak, kita setuju kalau dibuka Dapil 5. Dan saya rasa juga jangan hanya di Dapil 5, semua Sedia Selatan dibuka semua, karena saya rasa tidak ada keadilan di Selatan ini. Sebenarnya Bawaslu itu dalam penegak hukum juga pengawasan terhadap pemilu. Saya rasa dengarlah Pak, dengarkan kami Pak, pemuda komunitas Toma Pak ya. Itu aja Pak. Itu sekali lagi saya katakan Pak, kami akan sampaikan bukti-bukti di hadapan Bapak ya. 4 kecamatan lagi jangan aja sikit-sikit Pak direkomendasikan hanya di Kecamatan Toma. Terkhusus lagi Pak, kemarin itu saya masih ingat Pak, saya saksi di KPU Selatan itu kemarin Pak ya, dengan sakti keluar dalam 3 menit keluar lagi rekomendasi Bawaslu Selatan, padahal Bapak sudah merekomendasikan Hilistar Gera TPS 3 Pak. Saya masih ingat, kenapa tiba-tiba lagi Bapak mengatakan direkomendasikan 32 hari? Ada apa? Berarti ada tekanan sama Bapak. Ada Bapak itu Bawaslu sepihak. Bapak itu jangan sepihak Pak. Dalam tempo 3 menit Bapak merekomendasikan 32 TPS. Ada apa? Memaksa juga KPU Selatan untuk melanjutkan rekomendasi Bawaslu Selatan. Kami tidak terima. Saya katakan Pak Bawaslu, kami tidak terima rekomendasi Bapak di Dapil 5 itu Pak, yang terkhusus di Kecamatan Toma. Kalau adil Bapak, kami kan sudah memberikan juga kemarin bukti seperti Majino, seperti Usah, hanya 1 anggota PPK Toma. Itu gak betul. Apakah betul? Mana pengawasan Bawaslu? Gak ada pengawasan Bawaslu ya. Dilanjutkan aja pembacaan. Begitu juga Pak, saya buktikan di hadapan Bapak, saya sudah dapat juga bukti di semua bawah Pak ya. Saya sudah dapat bukti di semua bawah itu Pak ya. Ada juga 2 versi, dia 1 Pak ya. Oke Pak ya, ada 2 versi di Kecamatan Soma Bawah itu. Mohon Pak ya, dengan bukti itu Pak direkomendasikan dihitung ulang semua ya. Kami pastikan kami di sini bukan pengemis, tetapi kami mau menyuarakan aspirasi masyarakat kami dari Kecamatan Toma. Harga mati Kecamatan Toma tidak bisa dibuka. Dubai, penjaga Pak,
Oke, baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya. Kami harapkan kembali dengan fasilitas dan Karena kami pastikan bahwa Bawaslu ada tembang pilihnya untuk memberikan komunikasi untuk seluruh kabupaten dan selatan ini. Tidak perlu menunggu keputusannya. Harga mati Kecamatan Toba tidak bisa dibuka. Siap. Harga mati Kecamatan Toba. Kecamatan Toba. Kita lanjut di gudang KPU dan ke KPU. Ke KPU dulu kita. Ke kantor KPU. Jangan sampai ada penyusup di tengah-tengah. Masa Kecamatan Toba yang menyampaikan aspirasinya dari tingkat Kecamatan Toba. Kami mengharapkan kepada koordinator supaya memperhatikan masanya. Ya, demikian dulu. Sudah bubar ya. Sampai di sini aja. Selesai.